Baik, kita lanjutkan pada berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ya, yang mau bertanya silahkan. Bapak-bapak, Ibu. Supriyadi Andi. Pak Supriyandi Adi pengen bertanya, Ustaz. Pak Supriyandi Adi, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar? Ya. Terima kasih kepada semua pemantik yang begitu luar biasa menyampaikan materinya yang barusan saja. Saya sebagai pendidik, salah seorang pendidik, ingin menyampaikan curhatan-curhatan kepada semua pemantik yang ada di grup Agama Cinta ini. Karena di lapangan, menurut pengamatan saya dan apa yang saya alami di lapangan, bahwa sepertinya dominasi sistem pendidikan kapitalisme itu masih sangat mengakar di dalam sistem pendidikan kita hari ini. Meskipun Pak Presiden kita, Pak Jokowi, sudah berupaya untuk merubah itu dengan slogan revolusi mental, kemudian Pak Mendikbud dengan Merdeka Belajar. Tapi sepertinya akar daripada kapitalisme ini begitu mengakar dalam sistem pendidikan kita hari ini. Ya. Dan ini bukan terjadi pada era ini saja. Sebelum-sebelumnya memang sudah ini sudah sangat mengakar. Akibatnya dan akibatnya siswa atau anak didik itu yang menjadi korban, ya. Karena kenapa? Para pendidik itu ditekan dengan dominasi administrasi, laporan-laporan, artinya secara syariat memang luar biasa, ya. Secara syariat, laporan dan sebagainya itu bagus. Tapi secara ke dalam ruh pendidikan itu menjadi hilang. Karena kenapa? Anak-anak menjadi korban. Anak-anak menjadi korban. Jadi, tujuan pendidikan itu sendiri hilang. Karena kenapa? Ekspresi atau kebebasan guru untuk berekspresi, mentransfer ilmu yang dimiliki itu sangat minim akibat dominasi administratif yang begitu menumpuk untuk para pendidik ini. Jadi jangan heran ketika di luar pendidikan formal seperti doktrin-doktrin HTI, aliran-aliran intoleran itu sangat mudah merasuki anak-anak. Karena kenapa? Saya menganggap bahwa pendidikan formal kita hari ini dan sebelumnya itu minim. Kita lengah. Akhirnya mereka yang di luar pendidikan formal ini sangat serius untuk melakukan misi mereka, itu berhasil. Coba ini diperhatikan. Kalau bisa saya usul juga adalah regulasi untuk orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang penentu kebijakan untuk ada regulasi atau himbauan ke bawah agar para pendidik itu tidak, artinya para pendidik itu bisa fokus untuk mengajar anak-anak, menyampaikan apa yang mengekspresikan keilmuannya, bukan didominasi oleh administratif yang begitu menumpuk untuk mereka. Ini sekedar curhatan karena apa yang saya alami di lapangan seperti itu. Orang hanya akan dinilai sukses misalnya oleh atasan ketika laporannya bagus, tapi hasil bagaimana anaknya belum tentu. Bagaimana anak didiknya, itu yang saya alami di lapangan. Saya kira itu untuk curhatan saya. Mungkin sekian, karena saya perhatikan bahwa kurikulum buku itu berganti tiap tahun, tiap waktu, tapi isinya itu saja. Hanya tulisannya yang berubah, yang
substansinya itu saja tetap ya. Jadi saya kira itu untuk sementara. Saya pikir mungkin bisa diberikan solusi untuk semua pemantik yang ada di grup agama cinta yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu barangkali ibu-ibu jarang ada yang bertanya. Silakan ibu-ibu. Moderator silakan ibu-ibu gitu. Ya, bagi yang mau bertanya bisa langsung unmute ya, biar langsung kedengaran suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, siap Bu Haji. Ya, saya mau tanya nih. Boleh. Ya, silakan. Bagaimana agar santri tidak lupa kesantriannya kalau dia jadi apa saja? Karena santri itu adalah penerus warasatul anbiya, penerus perjuangan Rasulullah. Rasul itu ditentukan Ustadz untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi bagaimana Ustadz kita ikut Saresehan, Dai dan Daiyah sejabotabek, itu dikatakan kalau itu zikrullah kepada Allah. Yang santri kita atau yang khutbah itu malah kalau nggak sama mazhabnya sama dia, malah dicaci-caci, dihina, malah sampai dikafirkan Ustadz. Itu bagaimana itu menurut Ustadz? Bagaimana caranya supaya santri-santri ya, apalagi dia orang santri yang meneruskan perjuangan Rasulullah itu harus mendahulukan akhlaknya. Kalau sementara dia, kalau orang berbeda, pokoknya kalau ada yang berbeda pasti dia tidak akan, apalagi berbeda mazhabnya, pasti dia akan menghina bahwa dia agama sesat dan sebagainya. Bagaimana caranya Ustadz supaya santri-santri kita ini biar mendahulukan akhlak seperti Rasulullah itu diturunkan ke dunia ini untuk mendahulukan akhlak. Seperti itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya Bu Haji, jadi pertanyaannya bagaimana santri mendahulukan akhlak gitu Bu ya, Bu Haji ya? Ya, karena Rasulullah itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bagaimana membedakan itu bukan caci maki. Barangkali Pak Ustadz Muhammad Arif menjawab. Langsung ya, tidak nanti Ditampung dulu, Pak Moderator ditampung dulu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Faktor 5 orang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. On izin dan satu pertanyaan dari saya. Yang namanya santri itu hanya bisa dikatakan santri apabila menuntut ilmu di pondok pesantren. Yang bagaimana yang bisa dikatakan kategori santri? Apa hanya yang menuntut ilmu di pondok pesantren atau yang mengabdikan dirinya kepada ulama, kiai? Dari sumber mungkin dari Bu Soleh atau Ustaz Sahrial terkait kategori santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ke Bapak, Ibu-ibu, barangkali ada yang bertanya. Untuk pertanyaan keempat. Mungkin saya boleh bertanya sedikit. Ya, tafadhol ya, Ustaz. Moderator, Monggo Pak Muhardi, silakan. ya terima kasih. Saya tadi sangat tertarik dengan materi yang disampaikan Ustadz Haji Eriansyah tadi. Itu mengenai kitab kuning tadi. Bahwa di dalam kitab kuning, di sana juga belajar masalah khilafah. Tetapi yang dimaksud di situ bukanlah seperti khilafah yang diperjuangkan oleh HTI. Kemudian di media sosial juga sering saya baca, mereka mendalilkan harusnya kekhilafahan itu adalah sebuah takdir karena Nabi Adam alaihissalam juga diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Jadi dua dalil itu kelihatannya dijadikan hujah mungkin oleh para Tahiriyah itu untuk berjuang mendirikan khilafah. Padahal kalau dari materi yang disampaikan Ustadz Haji Eriansyah tadi, yang kebetulan beliau adalah pernah, artinya survival lah di HTI, berarti tahu sampai isi perutnya, bahwa perjuangan mereka sebenarnya tidak ada kaitannya dengan agama, tapi adalah nafsu untuk berkuasa. Nah, sekarang yang lebih menarik lagi, mereka menghubung-hubungkan bahwa kerajaan Islam di Indonesia ini dulu adalah khilafah di bawah istilahnya Utsmaniyah katanya. Padahal banyak para ahli sejarah yang menyangkal film itu sebagai film fiksi, bukan film yang berdasarkan fakta ilmiah, karena tidak ada peninggalan sama sekali bahwa para raja-raja atau kerajaan Islam di Nusantara adalah kekhilafahan. Yang menarik lagi itu para wali songo. Para wali songo itu mengapa Sunan Kalijogo, Sunan Ampel dan lain-lain itu menyebut sahabat Ali bin Abi Thalib itu bukan Imam Ali, tetapi Sayyidina Ali. Itu menunjukkan bahwa beliau para wali songo itu menolak model-model khilafah atau imamah itu. Jadi mohon pencerahannya supaya para pemuka agama, terutama yang datang dari pesantren-pesantren ini, bicaralah melalui media sosial, kontra narasi. Karena mereka tuh sangat membanjiri media sosial dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan, dibumbui dengan hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Kalau para ulama dan para santri Islam Wasatiyah yang lahir dari pesantren-pesantren yang dirintis oleh Sunan Ampel tadi diam saja, maka saya khawatir yang namanya NU Muhammadiyah itu tinggal nama, nanti yang ada adalah Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Mohon pencerahannya, terima kasih. Barangkali ada penanya lain? Ibu-ibu? Dari ibu-ibu? Ya, bagi yang mau bertanya bisa langsung di-unmute ya. Atau mungkin kalau nggak ada yang bertanya bisa langsung ke sesi jawab kayaknya Pak Moderator.
Baik. Acara sesi selanjutnya adalah sesi menjawab. Ditunjukkan untuk kepada para narasumber, para alim. Habib Ja'far Shadiq. Ya Habib, ya Habibi. Baik, Gus Arif. ya, Bapak Supriyandi Adi, dari Bapak Supriyandi Adi yang pertama. Gus jawab. Iya. Silakan Gus. Saya kurang dengar ini. Kurang mendengar. Arif, itu kan tadi belum selesai. Biar menjawab dan langsung menyelesaikan materinya. Baru sumber lainnya. Baik. Ya. Ustaz Muhammad Arif, tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih. Sahabat moderator, Ustadz moderator, seluruh penanya, seluruh narasumber, terutama Gus Soleh dan Habib Ja'far. Pertanyaan tadi luar biasa, hampir seluruhnya mencakup fenomena yang hari ini muncul. Oke, bicara santri yang hari ini, tentu santri hari ini memang santri yang harus berhadapan dengan era globalisasi. Kalau tadi ada penanya dari Ibu yang terkait dengan akhlak. Kalau Ibu atau Bapak semuanya melihat santri, terutama santri yang sesungguhnya, yaitu santri yang memang mewarisi para kiainya, ilmu para kiainya, akhlak para kiainya. Saya melihat dari ini santri tetap merupakan peserta didik yang masih mengutamakan akhlak. Kalau ketemu ustadz, ketemu gurunya, ketemu kiainya, mesti itu ada body language minimal. Body language-nya itu menunjukkan tawadhu. Tawadhu sekali. Bahkan menghadap ustadz atau gurunya itu ada rasa yang takut karena tawadhunya, bukan takut karena yang lain. Kalau ada muncul, mungkin ditemukan santri tadi yang tidak toleran, saya kira kita harus juga jeli santri yang mana, karena hari ini juga banyak yang mengaku santri. Saking santri itu sebuah nama yang populer, sebuah nama yang hari ini aktual, apalagi diperingati sebagai Hari Santri Nasional, ini luar biasa. Maka saya kira santri yang sungguhnya tetap santri yang tadi disampaikan beberapa narasumber, termasuk disampaikan oleh Habib Ja'far tadi yang seperti itu. Figur atau karakternya. Kemudian terkait pendidikan hari ini lebih banyak berorientasi pada masalah administrasi. Saya kira ini karena tuntutan era, akhirnya pendidik itu punya tugas tambahannya sebagai administrasi. Karena juga emang diberikan semacam tambahan kesejahteraan. Namun demikian memang seharusnya administrasi ini bukan bagian dari pendidik, mungkin guru atau yang lain. Tapi karena kondisi hari ini seperti itu, ya tentu memang beda dengan 10 tahun yang lalu ya. Dan memang harus kita bisa merespon, mensikapi kondisi seperti ini.
agar kita satu sisi fungsi sebagai pendidik ini tidak dikalahkan dengan fungsi administrasi. Ini. Kemudian terkait dengan santri itu siapa? Apa tadi ini dan Diding ini dari Banser, dari Propos Bali. Teman saya ini, para Bapak Ibu. Saya juga di Banser, di Propos Banser. Kita tahu bahkan seperti yang didhawuhkan Bayasnya Mas Ari. Umat Islam atau siapa saja yang melanjutkan perjuangan murid-murid NU itu akan diakui santrinya. Nah, itu kan. Jadi santri itu pengertiannya luas. Santri secara kelembagaan tentu santri yang memang nyantri di pesantren atau di lembaga pendidikan keagamaan. Yang hari ini buktinya santri itu ternyata luar biasa, ternyata di sekian lembaga pendidikan formal yang mungkin itu juga nggak ada pesantrennya, dia juga bagian dari santri, karena memang yang dilakukan adalah ilmu-ilmu kepesantrenan, termasuk sikap toleransi dan sebagainya, sikap persatuan dan kesatuan, semangat mencari ilmunya, semangat untuk mengembangkan keilmuan, sikap tawaduknya, sikap hormatnya, itu juga bagian dari nilai-nilai santri, nilai-nilai kepesantrenan juga. Bahkan banyak orang yang mengaku sekarang jadi santri. Ini. Tapi jangan sampai hanya mengaku-ngaku, ini yang bahaya, sehingga orang melihat dia ngaku santri, hanya ngaku saja. Tapi seharusnya, oke, ngaku santri monggo, tapi juga berperilaku sebagaimana karakter perilaku santri atau akhlak para santri yang menjunjung tinggi apa yang sudah disampaikan, diajarkan oleh para kiainya, para ustadznya, sehingga yang dilakukan itu terlalu bernilai kagum terhadap pendidiknya, para ustadznya, para kiainya seperti itu, sehingga perilaku yang dilakukan itu sebenarnya mencontoh para kiainya, para ustadznya itu. Dan itu sudah teruji. Bahwa kalau mengikuti itu, ya sudah kita lihat akan menjadi bentuk akhlakul karimah, karakter yang baik. Yang hari ini problemnya karakter adalah di lembaga pendidikan yang memang keagamaannya kurang, pelajaran agamanya kurang. Itu kita lihat seperti itu. Kemudian terkait dengan tadi masalah khilafah ya. Tadi sudah diungkap oleh Ustadz tadi. Khilafah itu yang didengungkan oleh kelompok tertentu itu ya bukan khilafah yang sesungguhnya. Khilafah untuk merebut kekuasaan saja. Dan saya kira kita harus paham itu. Bahwa mereka memakai diksi khilafah itu ya dalam rangka tidak ada diksi yang lain. Tidak ada pilihan yang lain, yang provokatif. Nah, seperti itu. Nah, kalau mereka menggunakan dasar Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah. Khalifah dalam arti bukan khilafah yang mereka promosikan, mereka sebut-sebut itu, bukan. Khalifah itu kita sudah paham semua toh. Khalifah dalam arti yang disampaikan atau yang kita paham di Al-Quran yang didakwakan Nabi Adam pada Nabi Adam itu kan khalifah dalam arti menjalankan hukum-hukum Allah di dunia, di muka bumi ini. Nah, saya kira itu sudah ada, mohon maaf, di kami yang di NU, mungkin teman-teman di Muhammadiyah ada seperti itu. Tidak perlu ada khilafah dalam arti yang mereka promosikan. Nyatanya kalau itu baik, kan kenapa harus ditolak masyarakat? Ini hukum alam yang gampang, rasional yang paling mudah itu. Satu yang baik saya kira banyak orang yang menerima. Karena baik itu tidak hanya fisik, tapi rasa itu sudah dapat dirasakan kalau sesuatu itu baik. Saya kira seperti itu kita bicara terkait khilafah tadi. Kemudian saya kira memang
santri hari ini harus santri yang plus. Ya. Santri yang plus. Plus apa? Plus bisa menangkap, merespon fenomena yang aktual, fenomena yang muncul, termasuk mungkin kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Seperti webinar hari ini, malam ini adalah santri yang plus yang bisa. Nah, itu Gus Nurul itu salah satunya. Dan yang lain, nah, termasuk saya, karena ada teknologi ini harus bisa ikut di webinar malam ini. Ini bagian juga santri harus plus. Dan plus yang lain, plus kemampuan di bidang teknologi, terutama penanaman atau penguatan akhlak hari ini yang terancam banyak virus ya. Banyak virus akhlak hari ini, yang tentu kita paham semua, kita maklum, begitu lembutnya, begitu halusnya, retensinya luar biasa seperti itu, sehingga menjerumuskan anak-anak bangsa, anak-anak kita ke depan. Maka saya kira santri yang paling bisa hari ini memfilter. Cek aja. Bahkan hari ini yang paling survive, mohon maaf, ini kalau berkata fanatik nggak apa-apa, adalah pesantren menghadapi tantangan global, tantangan apapun yang paling survive pesantren. Padahal, mohon maaf, pesantren ini kan mandiri. Karena sudah berlatih mandiri itu, ketika diterpa banyak gelombang, tantangan zaman, ujian zaman, ya pesantren ini yang paling bisa survive. Seperti bukti hari ini, pesantren nggak berkurang malah tambah. Bahkan pesantren seperti yang disampaikan oleh almarhum Profesor Nurholis Majid di bukunya Bilik-Bilik Pesantren itu, kalau andai saja Indonesia ini nggak dijajah Belanda sekian ratus tahun, nah itu di bukunya Bilik-Bilik Pesantren, maka yang muncul itu bukan UI, bukan UGM, bukan yang lain, tapi Universitas Tebuireng, Universitas Gontor, Universitas mungkin Termas, Lerboyo, misalkan. Ternyata itu terbukti hari ini. Yang muncul banyak perguruan tinggi itu dari pesantren, bukan dari yang lain. Nah, ini karena apa? Sejak awal sudah terlatih mandiri, mulai jadi santri itu kita tahu semua masa aja sudah mandiri. Nah, tentu ada yang lain model pengolahan, tapi santri yang memang dari pesantren yang sederhana atau salah bahasa saya, tradisional mungkin, itu memang saya merasakan betul, mau makan tuh nggak langsung bisa ambil. Ketika dulu belum ada kompor harus cari kayu untuk menyalakan, kita ambil beras. Bahasa Jawanya ngerti, Butewiyah Lombok, Organuyah Lombok itu ngerti. Nah, sejak awal sudah dididik begitu. Dididik mandiri, dididik teliti, dididik efisien, efektif, membagi waktu, membagi masalah yang terkait dengan kebutuhan keseharian, sudah berlatih dan terlatih. Maka ketika lulus berhadapan dengan tantangan zaman sudah terlatih. Saya kira kesederhanaan dan ketelitian serta kejujuran santri hari ini sangat dibutuhkan pada era yang hari ini berkembang. Saya kira itu apa yang biasa sampaikan, saya kembalikan pada moderator dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Habib. Baik, barangkali sinyal. Ditunggu sebentar. arti santun, tertib, ramah, dan ilmiah itu akan menjadikan dirinya sebagai seorang yang memoderasi berbagai macam kegiatan, memoderasi berbagai macam masalah, memoderasi berbagai macam kasus-kasus di dalam rumahnya, di dalam RT-nya, di dalam desanya, bahkan di negaranya.
Maka seorang santri adalah seorang wasit, wasata. Wasat itu artinya tengah-tengah. Artinya dia tidak mendapatkan atau tidak mencari informasi dalam satu sisi. Seorang santri yang bersikap wasatiyah, dia akan memandang segala sesuatu secara holistik, integral, menyeluruh. Jadi dari semua sisi, bagaimana seorang wasit itu tengah-tengah. Dan seorang yang berada di tengah-tengah, dia seorang hakim. Orang hakim bahasa Arab artinya bijaksana. Di Indonesia saat ini dibutuhkan santri yang sedemikian rupa dalam menghadapi transnasional, aliran-aliran berbagai macam, bukan hanya agama yang berbagai macam, bahkan mazhab di dalam agama sendiri pun juga berbagai macam. Sebagaimana tadi yang dipertanyakan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Mauludiah, yaitu seorang ketua Da'iyah se-Aceh Utara. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau ada seorang santri yang seperti yang disampaikan oleh Ustazah Mauludiah tadi, suka mencaci orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia, wah dia belum lulus untuk diberi nama santri. Gitu. Kenapa? Karena santri jangankan dengan orang yang berbeda mazhab, dengan orang yang berbeda agama pun dia harus wasata, harus bersikap samhah, harus bersikap lapang dada. Ini santri yang benar-benar santri yang seperti itu. Kenapa? Karena dia menjadi seorang pengayom, bukan seorang yang pro sana pro sini, pengayom. Jadi kalau ada yang berselisih, dia tengah-tengah, dia yang mendamaikan. Gitu. Ini sikap seorang santri yang wasata. Jadi Ibu Hajah dalam menghadapi santri yang seperti itu, saya pikir salah satunya adalah dididik open mind. Yang membuat dia itu tidak begitu adalah open mind-nya. Dia tidak open mind, tidak memandang perselisihan itu dalam semua sisi. Akhirnya tidak itu tidak menghayati makna al-ukhuwah al-islamiyah. Yang selama ini al-ukhuwah al-islamiyah, coba kalau seandainya benar-benar santri, pasti mengkaji secara nahwu. Dalam nahwu, al-ukhuwah al-islamiyah itu kalau secara nahwu diartikan, itu maknanya bukan persaudaraan sesama muslim. Salah. Persaudaraan sesama muslim itu bahasa Arabnya ikhwanul muslimin. Jadi al-ukhuwah al-islamiyah itu persaudaraan secara islami. Itu yang benar. Terus kalau persaudaraan secara islami dengan siapa? Dengan siapapun, dengan suku apapun, dengan bangsa apapun, dengan agama apapun, bahkan dengan apapun. Sehingga orang-orang yang al-ukhuwah islamiyah, apapun agamanya, umpamanya seorang Hindu, dia berinteraksi sosial baik dengan seorang Kristen, dia itu sebenarnya sedang menjalankan al-ukhuwah islamiyah. Artinya apa? Persaudaraan secara damai. Itu al-ukhuwah islamiyah, persaudaraan secara penuh cinta. Itu makna al-ukhuwah al-islamiyah yang sesungguhnya, bukan persaudaraan sesama muslim, salah. Gitu. Nah, dari al-ukhuwah al-islamiyah seperti itu, maka melahirkan al-ukhuwah al-wataniyah, al-ukhuwah al-basyariyah, al-ukhuwah al-insaniyah. Itu persaudaraan secara nasionalisme, persaudaraan secara kemanusiaan. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ali, saudaramu yang berbeda keyakinan adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi, Ibu Hajah, yang luas pemikirannya akan menjadi luas. Kalau dia sudah luas, maka dia benar-benar menjadi santri yang wasata. Kalau seandainya negeri ini dipenuhi dengan santri-santri yang wasata, maka damailah negeri ini. Demikian barangkali jawaban saya sementara untuk Ibu Hajah. Adapun untuk masalah khilafah dari Pak siapa tadi? Pak Muhardi ya? Halo, dari Pak Muhardi betul? Gus, dari siapa Gus?
Masalah khilafah tadi dari siapa? Dari Pak Muhardi. Betul, Pak Muhardi. Masalah khilafah ini kalangan-kalangan HTI itu memberi nama dengan nama yang keren, yaitu manhaj al-khilafah ala manhaj nubuwah. Kekhilafahan dengan manhaj atau dengan metodologi nubuwah kenabian. Tapi yang jadi permasalahannya kalau kita mau jujur dengan sejarah, suksesi setelah kanjeng Nabi itu bagaimana? Apakah setelah kanjeng Nabi itu ditunjuk atau dimusyawarahkan? Coba kaji sejarah dengan jujur. Itu dua-duanya tidak terjadi. Itu kan kalau seandainya dikatakan dimusyawarahkan, ternyata dari Abu Bakar ke Umar nunjuk. Kalau dikatakan bahwasannya itu ditunjuk, ternyata pada masa Umar dimusyawarahkan. Jadi sebenarnya dari sini saja membuktikan bahwa para sahabat saja tidak menemukan konsep. Itu berarti mereka mengetahui bahwa pada zaman Nabi dulu tidak ada sebuah konsep yang jelas. Nah, dari situ. Jadi berarti bullshit orang-orang itu, ya, orang-orang itu mengatakan alaman haji nubuwah, enggak bullshit, gitu kan. Rasulullah tidak membentukkan sebuah negara, gitu, dan tidak bisa dipersamakan. Rasulullah hanya memberikan ajaran-ajaran secara global bagaimana berinteraksi sosial. Sudah memberikan contoh bagaimana berinteraksi intrapersonal yang berbeda suku, ada Aus, ada Khosraj, dan berbeda agama di sebuah kesepakatan. Maka Rasulullah adalah wakil resmi Tuhan. Bayangkan, wakil resmi Tuhan saja mau membuat sebuah kesepakatan. Padahal kalau dia wakil resmi Tuhan, sudah, menurut aku begini, itu aku ingin mendirikan negara Islam, sudah, titik. Nggak, orang kafir bunuh, selesai. Tapi tidak, ini wakil resmi Tuhan saja, beliau mau membangun sebuah kesepakatan yang diberi nama Piagam Madinah. Maka kalau sekarang anti Pancasila berarti dia membalap, dia itu berarti apa ya, mendahului Rasulullah. Berarti orang yang mengadakan khilafah model sendiri, itulah dia yang bid'ah. Itulah yang bid'ah. Kenapa? Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia tidak sesuai dengan manhaj Rasulullah sendiri. Jadi bullshit kalau itu dikatakan manhaj ala khilafah ala manhaj nubuwah. Karena kalau betul-betul khilafah ala manhaj nubuwah, beliau harus ikut berpancasila. Negeri Pancasila, itulah dia manhaj nubuwah. Kenapa? Karena Rasulullah sudah memberikan contoh bagaimana membangun kesepakatan-kesepakatan. Jadi Piagam Jakarta itu adalah copy paste daripada Piagam Madinah. Demikian barangkali. Silakan kepada yang lain. Silakan Gus, fadhal. Tanya aja dulu. Mana? Ustaz Ariansa. Ustaz Ariansa sama Ustaz Taib. Ustaz Taib. Ya. Oke. Dari beberapa pertanyaan, biar kebagian semuanya, saya tidak menjawab semuanya, hanya beberapa yang jawab, yaitu mengenai pendidikan kita ini tadi ada yang menanyakan sudah masuk ke dalam wilayah kapitalisme dan kurikulumnya sangat memberatkan tugas seorang guru sehingga guru ini lebih banyak berperan dalam administrasi. Karena memang yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Arif, memang saat ini adalah memang sudah menjadi sebuah tuntutan bagi seorang guru untuk bukan hanya sebagai tenaga pengajar, tapi juga mengikuti administrasi-administrasi yang itu juga berhubungan dengan yang namanya kesejahteraan guru. Kelengkapan administrasi itu menjadi sebuah tambahan kesejahteraan. Itu yang perlu kita pahami, karena memang saya juga dulu pernah merasakan menjadi seorang guru, berprofesi sebagai guru dan menghadapi yang namanya kurikulum berbasis
rapot yang ditulis tangan kemudian mesti diprintkan melalui komputer, melalui printer. Kalau salah sedikit mesti diganti. Ini sudah menjadi tuntutan memang. Kemudian pertanyaan tentang santri, yaitu santri ini mendahulukan bahwa pewaris dan kiai ini adalah pewaris para ulama. Bahwa kiai ini adalah pewaris al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi, para kiai mewarisi, dan yang diwarisi oleh Rasulullah yang sangat menjadi pedoman bagi kita adalah akhlak yang mulia. Nama butul tamimah makarimal akhlak. Sehingga kita ini mengingatkan tentang daunnya yang berbunyi nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Bahwa kita ini lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibandingkan ilmu. Sedikit dibanding ilmu meskipun yang banyak. Dan ya ilmu lebih didahulukan daripada adab. Karena apa? Karena kalau orang itu mendahulukan ilmu, ini akan menghilangkan tata krama. Yang tadinya santri dulu seorang murid belajar kepada seorang guru di masa SD, diajarkan ilmu ABCD, FG sampai Z, kemudian menghitung 1 sampai 100. Kemudian setelah besar menjadi seorang pengusaha, gurunya SD-nya itu tetap menjadi guru SD. Kalau yang didahulukan adalah akhlak, maka dia akan tetap cinta kepada guru. Berbeda kalau dia mendahulukan ilmunya, karena dia merasa pintar, dia merasa sukses, bahwa ukuran ilmu orang banyak ilmu adalah sukses, menjadi pengusaha, maka tidak ada ketika menghadapi guru tetap yang dia lakukan adalah biasa bertemu dengan orang lain, tidak cium tangan kepada gurunya. Kenapa? Dia mendahulukan ilmunya. Dan ini terjadi bagi para pelajar. Sumpahri. Nah, ini adalah perbuatan yang bukan wajar lagi, ini perbuatan yang kurang ajar. Maka dari karenanya yang pelajar murid benar-benar halnya yang dicontohkan oleh Padi. Makin berisi, makin lama dia akan menunduk. Jadi yang didahulukan adalah andap asornya atau tawadunya. Apalagi kepada seorang guru ataupun kiai yang pernah dia belajar menimba ilmu di pesantren maupun di sekolah-sekolah. Kemudian santri, apakah mesti yang tinggal di pesantren? Jadi Mas Diding bertanya tentang definisi santri, apakah mesti tinggal di pesantren? Karena memang dulu ketika saya juga mondok, ada materi tentang pondok pesantren, pengertian pondok pesantren, undang pengertian santri. Nah di situ memang yang menjadi pengertian dari santri adalah mereka yang menuntut ilmu di pondok pesantren, belajar kepada kiai, itu adalah santri. Nah, setelah adanya Hari Santri Nasional, kemudian diperingati setiap tahunnya, kemudian dari kiai-kiai kita pun memperluas definisi santri, bahwa santri itu bukan hanya yang tinggal di pesantren, yang menuntut ilmu agama. Kalau dari Kiai Ma'ruf Amin, beliau mengatakan bahwa santri itu tidak hanya orang yang berada di pesantren dan bisa mengaji kitab atau ahli agama. Namun santri adalah orang-orang yang ikut kiai dengan pemikiran serta perjuangannya para kiai. Nah, ini juga bisa dikatakan seorang santri.
seorang banser misalkan tidak pernah mondok nih, kemudian mau mengikuti perintahnya kiai, mau mengikuti perjuangannya kiai, setuju dengan pemikiran kiai, maka dia juga bisa disebut seorang santri. Apalagi Mbah Hashim telah memberikan pesan yang sungguh luar biasa bagi pengurus. Jadi bukan hanya santri, kalangan umum, orangnya saja, atau dari level apa saja. Kalau dia memang mau mengurus NU, maka dianggap santrinya Mbah Hashim. Ini luar biasa. Kemudian tentang wacana khilafah, bagaimana santri menyikapinya? Kelompok khilafah yang pada hari namanya bisa tidak ada. Kita tahu bahwa Islam tidak menentukan suatu bentuk negara dan sistem pemerintahan tertentu bagi para pemeluk. Jadi tidak ada sistem yang ditentukan. Bahkan kalau membangkitkan kembali ide khilafah saat ini, maka itu adalah suatu yang kopiah, sia-sia. Jadi bagi mereka Haji Nubuwah, kita tahu ada yang namanya HTI, kemudian TI, karena SKT perpanjangan untuk organisasinya itu terhambat karena memang dari Kemenak atau mereka yang memberikan rekomendasi organisasi paham pengertian hilang di dalam artinya. Jadi kita kelompok-kelompok yang masih menggabungkan sistem khilafah dan Haji Nubuwah. Padahal untuk membangkitkan kembali khilafah itu sudah hal yang sia-sia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dilanjutkan oleh narasumber yang berikutnya. Terima kasih Ustadz Syahrial. Selanjutnya dari Ustadz Ayik. Tafadhol. Ya. Baik, terima kasih. Jadi persoalan khilafah itu seperti yang saya tadi pernah sampaikan, bahwa itu sebenarnya hanya isu ya, hanya isu untuk menutupi ambisi terhadap kekuasaan, dan khilafah itu adalah juga sekaligus dijadikan isu untuk menyerang lawan-lawan politik dari kelompok-kelompok pejuang khilafah. Jadi khilafah hanya isu aja. Tidak pada kenyataannya itu khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok itu ya hoax, tidak ada. Hoax. Jadi saya sering mengatakan bahwa khilafah itu ya hoax terbesar di zaman kita ini. Hoax terbesar di zaman kita ini. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Sebenarnya cara menghadapinya mudah saja. Ya kita kembalikan saja makna khilafah itu menurut Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab kuning, itu saja. Karena pasti khilafah yang dimaksud dalam Al-Quran, hadis, dan kitab kuning itu bukan khilafah yang sedang diperjuangkan oleh semua kelompok radikal itu. Ya. Jadi pada hakikatnya khilafah yang diperjuangkan oleh kelompok radikal itu hanya sebuah isu saja, hanya sebuah isu politik yang digulirkan untuk menutupi syahwat politik dari kelompok radikal. Kemudian bagaimana dengan kelompok yang takfiri? Takfiri ini sebenarnya sama juga dengan isu-isu khilafah itu. Jadi kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan orang-orang yang di luar mereka, ya, itu sebenarnya dalam rangka untuk
menutupi ambisi politik mereka juga, sekaligus untuk membenarkan ambisi politik mereka. Jadi takfir yang dimaksud itu sebenarnya konotasinya bukan lagi takfir dalam pengertian akidah, tapi takfir dalam pengertian politik. Ya. Jadi ini sama sekali terjadi penyimpangan penggunaan istilah dari takfir. Kemudian bagaimana dengan masuknya Islam ke Indonesia dengan cara Islam melalui pesantren? Jadi Islam yang masuk ke Indonesia itu dalam bentuk Islam yang sudah paripurna, ya, Islam yang paripurna dalam pelaksanaan dalam sebuah peradaban. Ya. Jadi Islam yang sudah paripurna dalam sebuah peradaban. Nah, itulah Islam yang masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia juga Islam yang sudah disaring sehingga mengalami bentuk yang paling moderat itu, ya, yang paling moderat. Misalnya dari sisi akidahnya Islam masuk Indonesia ini adalah Islam yang menganut akidah Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah itu kan suatu paham akidah yang moderat. Kemudian dari sisi fikihnya Syafiyah juga adalah mazhab fikih yang moderat. Kemudian yang dari sisi tasawufnya adalah yang dibawa oleh pahamnya Imam Al-Ghazali, ya, itu juga termasuk paham tasawuf yang moderat. Jadi Islam yang masuk ke Indonesia ini benar-benar Islam yang sudah ideal, gitu. Sudah Islam yang ideal. Karena idealnya itu tidak masuknya itu dengan cara-cara damai. Jadi tidak perlu dilakukan kekerasan, cukup dengan cara damai saja Islam ini sudah bisa diterima di masyarakat di Nusantara. Nah, sekarang muncul kelompok-kelompok radikal yang seolah-olah memaksakan pemahaman mereka kepada kaum umat Islam yang ada di Nusantara. Justru itulah ciri bahwa Islam yang mereka bawa itu Islam yang belum matang itu. Islam yang belum matang. Sehingga perlu pemaksaan menggunakan kekuasaan dan kekerasan agar diterima oleh orang lain. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak percaya diri dengan pemahaman mereka. Artinya pemahaman mereka pun sebenarnya tidak siap diuji akibat dari pemahaman mereka yang masih mentah lah, kalau bahasa kitanya masih mentah, ya, sehingga mereka membutuhkan kekuasaan dan kekerasan untuk menerapkannya atau menyampaikannya kepada orang lain. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ayik. Sesi selanjutnya adalah closing statement dari para narasumber yang saya banggakan, yang saya hormati. Dimulai dari Dr. Muhammad Arif, MA. Closing statement. Ya Ustadz, tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz Moderator. Dalam proses statement ini saya sampaikan yang pertama, terima kasih kepada Agama Cinta yang dipelopori oleh Gus Soleh dan seluruh kru yang terlibat. Berikutnya saya banyak dan bahkan sangat terima kasih kepada dan bangga rasanya kepada yang terhormat beliau Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang telah dengan kebijakannya dan dengan segala pertimbangan yang luar biasa, maka santri mendapat perhatian yang istimewa dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober sejak 2015. Dan itu sebuah penghargaan yang sangat bernilai yang nggak bisa kami ukur dan merupakan sebuah
peringatan, sebuah semacam perhatian yang harus juga dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa santrilah unsur bangsa ini, bagian dari bangsa ini yang terus berjuang untuk mempertahankan Pancasila UUD 1945 dengan mempertahankan juga menjaga budaya Bhinneka Tunggal Ika. Dan itulah prospek bangsa ini ketika ada santri-santri yang hari ini masih memenuhi harapan para ustadz, para kiainya, para pendidiknya, insya Allah ke depan bangsa ini tetap bisa menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu NKRI harga mati. Saya kira itu closing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan apabila ada khilaf dan kekurangan saya ketika menyampaikan masalah, menyampaikan presentasi dan jawab masalah tadi, jawab pertanyaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada narasumber yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak Dr. Muhammad Arif NA. Semoga sehat selalu, Pak Ustadz. Dan selanjutnya statement closing dari Al-Ustadz Syahrial Ardiansyah, SHI MH. Tafadhol ya Ustadz. Baik, terima kasih kepada penyelenggara Agama Cinta hari ini, yaitu memperingati Hari Santri Nasional. Terima kasih kita bisa silaturahim dan berbagi ilmu dan pengetahuan. Kemudian sampai saat ini sebagai santri pun bersyukur karena dengan adanya momen Hari Santri ini yang telah sudah sama Pak Jokowi itu ya, pada 2015 lalu, ini sangat bersyukur kita sebagai santri karena setiap tahunnya kita terus memperingati dan kita terus mengingat momen-momen bersejarah perjuangan-perjuangan para kiai dan santri dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dan ini menjadi semangat kita sebagai santri dan warga Nahdien khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Ini menjadi sebuah semangat untuk meneladani perjuangan para ulama khususnya dalam membela tanah air. Ulama terdahulu sudah menorehkan tinta emas dalam lembaran sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dan kita saat ini baik santri maupun masyarakat pada umumnya untuk terus membangun kebersamaan, juga penting adalah meneladani semangat para ulama dalam membela tanah air. Dan kita juga mengedepankan nilai-nilai toleransi dalam beragama, mengedepankan adab daripada ilmu. Dan selama penyampaian saya ada yang keliru dan kurang tepat, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih kepada Gus Soleh Marzuki dan narasumber lainnya, Kang Ayi, Dr. Muhammad Arif yang telah menyampaikan juga. Ini menjadi tambahan juga bagi saya untuk menambah wawasan. Terima kasih. Saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Syahrial Ardiansyah selaku narasumber di Hari Santri Nasional. Semoga
Pak Ustadz sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Lalu statement closing berikutnya bertambah sebetulnya idola saya, yaitu dari Ustadz Ayik Heriansyah. Tafadhol Ustadz. Tafadhol. Baik, terima kasih. Jadi pada closing ini saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Soleh yang telah menyelenggarakan acara dengan baik, kepada moderator, kepada narasumber yang lain, dan kepada para peserta. Saya hanya ingin menegaskan bahwa tantangan santri ke depan itu lebih berat. Tantangan santri ke depan lebih berat dalam rangka mempertahankan keutuhan, kedaulatan negara Indonesia ini dari ancaman gerakan-gerakan radikal yang tidak kapok-kapoknya memperjuangkan kepentingan politik mereka yang membahayakan eksistensi negara kita. Para santri juga perlu melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi dari kitab-kitab kuning yang dipelajari di pesantren, sehingga ajaran-ajaran yang ada di kitab kuning ini menjadi tetap relevan dengan kehidupan kita di dunia nyata. Demikian closing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ayik. Semoga sehat selalu, panjang umur, gampang rezekinya. Yang selanjutnya ini kecintaan saya, Al Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Syukran, jazakallah, barakallah. Para pemirsa sekalian, kita menyadari bahwasanya peta politik dunia saat ini sungguh sangat mengkhawatirkan dan memerlukan generasi-generasi yang tangguh. Ada blok barat, ada blok timur. Di beberapa negara di Timur Tengah, kacau Suriah, kacau Yaman, kacau isu-isu sektarian dijadikan alat-alat politik kekuasaan. Maka sungguh sangat bagus sikap Pak Jokowi, benar-benar sikap seorang santri yang wasato, ketika terdengar isu bahwasanya Indonesia mau dijadikan sebagai landasan dari tempat untuk pasukan pertahanan Cina, itu ditepiskan. Juga Amerika menawarkan diri juga untuk menjadikan landasan perangnya untuk sebagai pertahanan, sebagai kontrol perangnya, juga ditepiskan. Pak Jokowi tetap dengan konsepnya bahwa negara kita ini adalah negara wasata, negara non-blok. Gitu. Maka sikap non-blok, sikap wasata Pak Jokowi adalah sikap seorang santri. Kenapa demikian? Karena ternyata Pak Jokowi juga pernah nyantri. Kita ingat bahwasanya santri itu ada dua model. Ada santri yang memang bertempat tinggal di pesantren. Ada juga santri kalong, yaitu yang hanya datang ke rumah kiainya malam hari. Maka diberi nama santri kalong. Nah, Pak Jokowi itu cucu dari seorang kiai, ini pasti sudah pernah belajar agama. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi di antara sekian presiden, Pak Jokowi lah yang menanamkan ada hari santri nasional. Para hadirin sekalian, kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya bisa melahirkan generasi santri yang wasatiyah, sehingga NKRI ini selamat dan teguh, serta bisa terjaga dari berbagai macam provokasi, sehingga kita jaya, merdeka selalu, dan damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Al Habib. Sesi selanjutnya, saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, para alim ulama yang saya hormati, Gus Soleh yang saya banggakan, yang saya muliakan. Sesi berikutnya adalah pembacaan rangkuman notulen yang akan dibacakan oleh Al Ustadz Al Mukarram Muhardi Karijanto SMMM. Tafadhol, Allahu iyakum.
Tafadhol. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para narasumber. Dan yang paling saya hormati, Gus Soleh sebagai inisiator dari webinar mingguan ini. Ini adalah sebuah webinar yang spesial Hari Santri dengan tema Dari Santri untuk Indonesia Damai Tanpa Hoaks, Intoleransi, dan Ujaran Kebencian. Hari Santri ditetapkan dengan keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Tadi para narasumber yang terdiri dari Dr. Muhammad Arif, MA, kemudian Kadek Sahrial Ardiansah, SHI, MH, dan juga Ustadz Haji Heriansah, dan yang terakhir adalah Al-Habib Jafar Sodik bin Yahya. Sangat menarik semua paparan yang disampaikan. Mungkin dapat disimpulkan bahwa Hari Santri itu lahir dari perjuangan para santri dan ulama untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai dari resolusi jihad Al-Muharram Kiai Haji Wahid Hasim, di mana beliau memerintahkan ke seluruh santri dan ulama yang tinggal dalam radius 80-90 km dari kota Surabaya untuk mengangkat senjata apapun juga melawan Inggris yang ingin merebut kembali dari Jepang. Yang sangat menarik dari narasumber Dr. Muhammad Arif, beliau menyampaikan sejarah santri dan pesantren di Indonesia dan sejarah hari lahirnya santri, mengapa ditetapkan tanggal 22 Oktober. Ternyata pesantren yang pertama di negeri kita didirikan oleh Sunan Ampel. Dan tradisi itu terus sampai sekarang dengan membawakan ajaran-ajaran Islam wasatiyah, menelusuri jejak Nabi di dalam menyampaikan dakwah. Itu terbukti bahwa seorang santri itu memiliki ikrar, yang ikrarnya sangat menyentuh karena ternyata tidak dalam nuansa keagamaan saja, tetapi juga nuansa kenegaraan. Di antaranya sebagai santri berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan sebagai santri, dia berideologi satu, yaitu ideologi Pancasila. Dan mengakui Undang-Undang Dasar 45, berkebudayaan satu, Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian jelaslah bahwa santri tidak hanya seorang pelajar yang mengkaji kitab-kitab suci dan menjalankan ibadah mardhoh saja, tetapi juga wajib dalam jiwanya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dari Ustadz Kadek Sarizal itu yang sangat menarik, jadi melukiskan perjuangan para kiai pesantren melawan penjajahan Belanda sebelum kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia hingga tercetusnya resolusi jihad. Tadi ceritakan ada seorang santri ataupun kiai yang namanya Solihin yang berjuang dan membunuh jenderal lupa saya, maaf ya. Kemudian Kiai Hasim mendirikan pesantren Tebu Ireng tahun 1899. Di NU bukan hanya belajar agama, tapi juga ilmu negara yang menjadi wadah pergerakan nasional. Jadi dengan berdirinya pesantren yang menjadi tonggak perjuangan bangsa, banyak tokoh-tokoh perjuangan negara ini yang lahir dari pesantren. Karena memang para santri ditanamkan Hizbul Watan Minal Iman, bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kemudian dalam closing statement-nya tadi, beliau mengatakan bahwa santri bersyukur dengan perhatian dan penghargaan
dari pemerintah. Karena dengan demikian, setiap tahun para santri akan mengenang momen sejarah perjuangan para ulama dan santri-santri terdahulu. Ustadz Ayek Heriansah membahas masalah Islam masuk dan berkembang di Indonesia dengan cara tradisional melalui pesantren-pesantren dan akulturasi budaya. Mengapa justru saat ini marak kelompok radikalisme, ujaran kebencian, dan intoleran? Nah, inilah yang harus dipahami oleh seluruh bangsa sekarang ini, bahwa para radikalisme yang sekarang mengungkit-ungkit mengenai status kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan membawa negara ini ke khilafah, itu adalah mengkhianati kesepakatan ulama yang dilakukan di Banjarmasin tahun 1936, di mana para ulama sepakat bahwa negara Indonesia adalah negara Darussalam, negara yang damai, dan bukan negara khilafah. Karena memang dalam ajaran agama itu tidak ada cara-cara untuk mengubah negara Darussalam menjadi kekhilafahan. Ternyata para radikalisme ini, karena beliau sebagai seorang mantan HTI juga, tahu persis bahwa yang mereka perjuangkan itu bukan agama, tapi murni motif politik dan syahwat kekuasaan. Justru mereka membawa ajaran sekuler, bukan agama. Tetapi karena mereka tidak bisa merebut kekuasaan dengan cara-cara yang konstitusional menurut agama, menurut undang-undang negara, maka mereka menyebarkan cara-cara yang jahat dengan memfitnah, menyebarkan hoax, intoleransi, dan ujaran kebencian, membakar keyakinan rakyat kepada pemerintah agar diputus kepercayaannya, sehingga sehari-hari seperti keadaan yang sekarang terjadilah demo-demo karena tidak percayanya rakyat kepada pemerintah. Menurut Ustadz Ayik, seharusnya mereka harus diperangi karena sudah memberontak kepada negara yang sah. Nah, dalam closing statement-nya beliau mengatakan bahwa kewajiban santri sekarang bertambah, tidak hanya mengaji kitab kuning, melaksanakan ibadah Ramadan, tapi juga melawan kontra narasi untuk mempertahankan negara yang telah diperjuangkan oleh para ulama dan santri. Para santri harus memiliki mental bertarung melawan kelompok radikal. Tantangan santri yang lebih berat lagi adalah menjaga keutuhan bangsa dari nafsu berkuasa kelompok radikal yang ingin mendirikan khilafah. Yang terakhir, Al-Habib Ja'far Shadiq bin Yahya, Sufi Musafir kita, membahas Indonesia negeri yang sangat beragam kebinakaannya. Bila marak ujaran kebencian dan intoleran, maka akan terkoyaklah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah Islam wasatiyah. Nah, apa itu Islam wasatiyah? Nah, yang diuraikan oleh beliau adalah falsafah sebagai seorang santri dengan mengupas per huruf-huruf. Sehingga santri itu, beliau bahwa santri itu dididik untuk santun. Santri juga ramah kepada siapapun, rahmatan lil alamin. Karena Islam mengajarkan sikap yang sangat simpatik dan memiliki empati yang tinggi. Jangan mengaku santri kalau tidak tertib, masih memiliki rasa benci. Dan yang terakhir, santri harus ilmiah, teliti, dan tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau sekarang banyak menyebar hoax dan fitnah serta ujaran kebencian, kalau ada santri yang terprovokasi, berarti dia belumlah seorang santri yang sejati. Marilah kita ciptakan santri-santri di rumah masing-masing dengan mengadopsi cara-cara para kiai mengajar ilmunya kepada para santrinya. Ustadz Al-Ja'far Shadiq juga sangat setuju bahwa para ulama dan ustadz wajib bersertifikat agar Indonesia akan terjamin tetap damai. Karena beda antara seorang mubaligh dengan seorang dai, dan tidak mudah untuk menjadi seorang mubaligh
maka haruslah mereka itu diberikan pendidikan yang cukup dan diberikan sertifikasi sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam mendakwahkan Islam ke seluruh umat di Indonesia. Apalagi di dalam closing statement-nya beliau mengatakan era politik dunia sekarang yang sangat mengkhawatirkan tarik-menarik antara blok barat dan timur. Tetapi Jokowi sudah mengambil keputusan yang sangat bijak. Keputusan seorang santri, karena memang Jokowi pernah menjadi santri kalong, yaitu menolak permintaan Amerika dan Cina untuk menjadi pangkalan militer. Inilah sikap seorang santri sejati. Demikianlah resume dari webinar kita malam ini. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muhardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz Muhardi Karijanto. Jadi kalau dibilang yang paling menyimak lebih banyak adalah Pak Ustadz Muhardi Karijanto, paling banyak menyimaknya. Selanjutnya, sebelum ditutup oleh Gus, mohon izin dengan hormat, saya sedikit menyampaikan dua patah kata Bapak Ustadz, Bapak Kiai terkait santri. Halo. Harapannya santri ini dapat menjawab tantangan global, dapat menjawab tantangan zaman, santri yang berakhlak al-karimah, yang santun bicaranya, yang sikap dan tingkah lakunya yang mulia, santri yang bukan hanya sekedar bisa ngaji, yang bukan hanya sekedar bisa baca kitab kuning, tetapi juga santri yang bisa paham itu IT yang perkembangan saat ini. Nah, di pondok-pondok pesantren itu sudah diajarkan. Jadi belajar dari mulai baca kitabnya, nahwu sorobnya, tajwidnya, hadisnya, hafiz, juga belajar komputerisasi, manajemen, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah lengkap. Ada di boarding school dan ada di akhlak santri Al-Karim. Itu selanjutnya yang saya hormati, yang saya muliakan, kata penutup dari pelaksana Gus Soleh yang saya muliakan, al-waktu yakum ya Ustadz. Tafadhol Gus. Ya. Dengar suara? Ya. Terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kami selaku santri yang alhamdulillah karena sudah berkepala 5 maka tidak layak lagi disebut santri ya, meskipun sedikit-sedikit menjadi pengajar ataupun ustadz ya, ataupun gus ataupun kiai. Begitu juga para narasumber tidak akan pernah jadi kiai sebelum jadi santri. Dan pada hari ini tanggal 22 Oktober kita bisa memperingati meskipun tidak melalui tablik akbar, tetapi melalui webinar, karena memang masih dalam kondisi apa? Kondisi pandemi COVID-19 ini. Seperti dikatakan oleh para narasumber tadi, kita semuanya, para santri ini, berterima kasih kepada Presiden Jokowi. Tetapi terima kasih ini sebenarnya ucapan terima kasih kepada Bung Karno kan gitu. Bung Karno. Karena memang yang awalnya minta petuah, minta tolong itu adalah Bapak Presiden kita yang pertama, sang proklamator yaitu Bung Karno ya, kepada para kiai, para sesepuh yang saat itu sesepuh ulama di Indonesia adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sehingga dikeluarkan apa? Dari bentuk apa? Setelah berkumpul semua bermusyawarah, diputuskan akhirnya keluarlah resolusi jihad.
antara salah satu isi resolusi jihad bahwasannya mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah itu hukumnya fardu ain. Ingat, fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi punya kewajiban setiap insan, setiap manusia, setiap rakyat Indonesia. Ya, bukan hanya santri. Kebetulan waktu itu Bung Karno datang kepada ulama. Dan ulama dengan fatwanya inilah, ya, karena kepatuhannya tadi seperti yang diterangkan oleh para narasumber, maka keluarlah resolusi jihad tadi. Dan di antara daripada isi resolusi jihad, radius 80 sampai 90 km. Berarti waktu itu tempatnya NO masih ada hanya di PC Surabaya sekarang ini, PCNO di Jalan Bubutan itu kan gitu. Kalau 80 sampai 90 sekitar Madiun Ponorogo. Nah, kesananya sampai ke Bondowoso dan Situbondo Banyuwangi kan begitu. Nah, ini semuanya dengan kepatuhan, ketaatan santri kepada kiai, kepada ulamanya, kepada gurunya, maka dengan ikhlas lillahi ta'ala, hubbul watan minal iman, semuanya berangkat ke Surabaya untuk menghadang, untuk melawan kedatangan Nika yang mau mengambil kembali kemerdekaan Indonesia ini. Kalau tanggal 10 Oktober dijadikan Hari Pahlawan, itu memang bagus dan patut. Tapi kalau dengan tanggal 22 ini tidak juga dihormatin, maka itu keliru. Maka apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sangat sempurna. Sebab perlawanan 10 November, ya, sehingga lahir Hari Pahlawan di kota Surabaya ini, embrio utamanya adalah dari resolusi jihad ini. Ya, maka Pak Jokowi itu mengucapkan terima kasih dari pendiri bangsa kita atau proklamator bangsa kita, Bung Karno. Ya, jadi yang minta tolong Bung Karno, ya, yang memberikan ucapan terima kasih siapa? Presiden Jokowi kepada para ulama, kepada para santri, kepada masyarakat Indonesia. Nah, kalau orang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini merupakan apa? Jelmaan daripada Bung Karno, ya salah satunya ini bisa jadi kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi ada yang masih belum sempurna daripada pertanyaan Bunda ya. Kenapa banyak anak-anak sekarang atau anak-anak Muslim atau santri yang mana sekolah di boarding school, yang mana itu sekolah Islam, tapi akhlaknya kok tidak bisa meniru kayak akhlak Rasulullah. Dan salah satunya apa? Yaitu apabila temannya berbeda mazhab ataupun apa dimusuhi. Ini adalah kekeliruan di dalam pemikiran. Yang mana di dalam kekeliruan pemikiran ini akhirnya seperti apa di dalam judul kita? Yaitu apa? Melakukan ujaran kebencian. Kelirunya di mana? Cara berpikirnya yang keliru. Kalau kami, anak-anak santri, anak-anak NO, santri-santri NO ini, dari awal senantiasa diberikan pemikiran yang wasatiyah oleh para kiai kita. Kiai kita mengajarkan kebenarannya mutlak itu dari Allah. Ya, al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah dari Tuhanmu, jangan kau pernah ragu. Ini Quran. Kita wajib radikal di sini. Ya. Tetapi begitu Nabi Muhammad meninggal, ya, semuanya itu waktu zaman ada Nabi Muhammad bertanya-nya kepada Nabi Muhammad, sehingga lahirlah hadis-hadis. Begitu Nabi Muhammad meninggal, lah hadis-hadis ini ataupun tafsir-tafsir ini adalah hasil olah pikir ulama.
ulama bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad maksum, ulama tidak maksum. Ya, ada kelebihan dari Allah dan juga ada kekurangannya. Kalau Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan itu tidak ada sama sekali daripada hawa nafsu. Tidak ada lain kecuali apa? Wahyu semata. Tetapi kalau ulama, ini ada kekurangan dan kelebihannya. Inilah yang diajarkan kiai-kiai kita kepada para santri ini. Sehingga kalau itu ada tafsir, beberapa tafsir yang ada sedikit kelebihan dan kekurangannya. Itu kita saling menghormati. Dari tafsir ini lahirlah akhirnya buku-buku fikih. Dari tafsir ini akhirnya lahirlah apa? Teologi pemikiran Islam. Kami orang NU sudah terbiasa. Bahkan di NU ini menganut 4 mazhab yang mana tidak saling bersinggungan. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki pola pikir ini, akhirnya menganggap kebenaran itu miliknya. Yang lain salah. Yang paling benar adalah mazhab saya. Yang lainnya salah. Kalau sudah berpikir begini, akan bahaya. Akhirnya yang lainnya dianggap bid'ah dolalah. Akhirnya yang lainnya sudah dianggap bid'ah dolalah, dianggaplah kafir. Dianggaplah, sehingga lahirlah takfiri. Dianggaplah apa ahlun nar. Nah, kalau ini tidak terpupuk dengan baik untuk memperkaya daripada hasanah-hasanah keislaman dari buku yang begitu banyak dari kitab-kitab kuning yang ada. Kalau sudah kecanduan seperti ditanyakan oleh Bunda tadi, suka menjelekkan, memusuhi daripada mazhab lain, ini awal daripada orang radikal. Ya, kalau sudah menjelekkan, memusuhi, akhirnya menganggap yang lainnya itu sesat, menganggap yang lainnya itu kafir, menganggap daripada mazhab lainnya itu adalah apa? Musuh. Dan lahirlah teroris itu apabila sudah berpandangan, sudah meyakini bahwa kebenaran hanya miliknya. Kelompok yang lain adalah salah, adalah sesat, adalah kafir. Yang bahaya adalah musuh Tuhan. Nah, disinilah peranan para ulama-ulama yang wasatiyah. Di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting. Kalau kita sudah sesama Islamnya saja tidak bisa akor, apalagi dengan agama lainnya. Maka akan membahayakan kebinekaan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar semuanya, di sini hadir teman-teman kami daripada lintas agama. Selama ada NU di Indonesia, yakinilah NKRI Pancasila pasti akan harga mati. Kalau masih ada NU di Indonesia ini, yakinilah orang-orang di luar Islam pasti terayomi. Karena itu memang langsung ajaran ataupun sabda Rasulullah. Man ada dimian faqad adani. Barang siapa menyakiti, apalagi membunuh, ada itu menyakiti. Dimian, orang di luar Islam yang tidak dalam keadaan perang. Faqad adani. Maka orang itu telah menyakiti diriku, kata Rasulullah. Ini hadis sahih. Dan nanti kelak kata Rasulullah akan berhadapan denganku di yaumil akhirah. Inilah yang dipegang oleh generasi-generasi NU, ya. Sehingga selama kondisi bangsa ini tidak perang, ya, kekuatan daripada ukhuwah Islamiyah, meskipun berbeda mazhab, berbeda sekte, orang-orang NU senantiasa menghormati, ya. Apalagi, ya, begitu juga, ya, ini ukhuwah Islamiyah. Begitu juga ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama umat manusia, dan juga persaudaraan apa? Ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa. Dan selama ada NU, jangan coba-coba mau mengubah Pancasila dan NKRI ini. Seperti di awal tadi Gus katakan, bahwa
ulama-ulama NU beserta daripada ormas-ormas Islam yang lainnya yang lahir sebelum kemerdekaan. Ini telah mengadakan suatu bentuk kesepakatan. Mitsaqun ghalido, perjanjian yang kuat. Membentuk negara ini tidak hendak menjadikan negara agama, tidak hendak menjadikan negara kapitalis, tidak hendak menjadikan negara sosialis, tidak hendak menjadikan negara apa? Kerajaan, tidak hendak menjadikan negara Tuhan, tidak hendak menjadikan negara apa? Sekuler. Tetapi para ulama beserta pendiri bangsa, founding father kita ini duduk bersama, lahirlah Pancasila yang memang waktu itu dimotori oleh siapa? Oleh Pak Karno. Tetapi itu bukan hanya buah pikirnya Pak Karno saja, disempurnakan oleh tokoh-tokoh, baik itu umat Islam maupun tokoh agama yang lainnya. Sehingga lahirlah Mitsaqun ghalido ini, kesepakatan kuat ini, yaitu Pancasila. Kalau sampai ada kelompok yang mengatasnamakan agama mau mengubah khilafah, dosa atau tidak? Dosa. Kenapa jawabannya dosa? Karena apa? Mereka tidak ikut melahirkan. Mereka tidak ikut kumpul untuk membangun dan memerdekakan Indonesia ini, mau mengubah suatu bentuk perjanjian yang mana perjanjian ini mereka tidak ada di dalamnya. Anggaplah mereka itu kelompok-kelompok sekarang yang kelompok khilafaisme itu adalah kelompok baru yang mana berkembang di saat reformasi. Maka dosa, kenapa? Karena mereka telah menyalahi kesepakatan. Satu. Kedua, mereka tidak ada di dalam kesepakatan tersebut. Dan bagi kami orang NU, tidak memusuhi kepada kelompok-kelompok yang mau menggunakan konsep khilafah, silakan. Bagi masyarakat NU, khilafah itu bagian daripada sistem umat Islam atau ikhtiar umat Islam di dalam berbangsa dan bernegara. Mau menggunakan khilafah ala kelompok-kelompok mereka, monggo. Mau menggunakan kerajaan, monggo. Mau menggunakan model amir, monggo. Mau menggunakan republik kayak Indonesia ini, monggo. Karena apa? Seperti disampaikan oleh para narasumber tadi, Rasulullah meninggal dunia tidak pernah menentukan bagaimana bentuk daripada negara di dalam Islam ini. Yang dibangun oleh Rasulullah adalah masyarakat Madaniyah atau masyarakat Islam, bukan negara Islam. Ya, inilah sehingga begitu Nabi Muhammad meninggal, ya disampaikan oleh para narasumber tadi, tidak menunjuk seseorang. Ya, mereka bermusyawarah mufakat seperti di dalam sila keempat Pancasila kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tetapi pada khalifah kedua meninggal, itu ditunjuk. Ketiga juga ditunjuk, keempat baru musyawarah lagi. Jadi ketentuan yang baku di dalam sistem kenegaraan Islam itu tidak ada. Semuanya ikhtiar daripada ulama, termasuk Indonesia dengan negara Pancasilanya adalah ikhtiar umat Islam di Indonesia yang telah menjadi kesepakatan kuat. Kalau sampai ada yang mengubahnya, berarti mereka telah menyalahi kesepakatan. Dan bila menyalahi kesepakatan, maka hukumnya adalah dosa. Dan apabila mereka menyalahi kesepakatan, kita tidak tinggal diam, ya. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Demikian dari kami. Mudah-mudahan, ya, hari apa? Mudah-mudahan hari kita hormati daripada Hari Santri Nasional ini menjadikan ghirah, semangat pada santri semuanya, bangga menjadi santri, bangga menjadi orang NU, bangga menjadi umat Islam Indonesia yang wasatiyah. Bersama santri kita jaga NKRI dan Pancasila. Bersama santri kita wujudkan Indonesia damai tanpa hoax, intoleran dan ujaran kebencian. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, selanjutnya saya serahkan pada operator. Ya, terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutup untuk webinar kita pada siang hari ini. Pak Moderator, monggo ditutup. Monggo, Ustaz. Tadi sudah diserahkan Mas Nurul. Sudah, Oh iya. saya serahkan. Ya maklum Gus tadi habis ada tugas yang nggak bisa diwakilkan ke toilet. Ya terima kasih kepada Gus Soleh yang telah memberikan kata penutupnya pada webinar kita pada malam hari ini. Dengan demikian berakhirlah webinar kita spesial pada untuk memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2020. Saya selaku operator webinar memohon maaf apabila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan acara ini setelah selesai, sertifikat akan saya bagikan ke grup, dan juga link YouTube-nya juga akan langsung saya bagikan ke grup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.